kakak yang nuang ke situ ya. Oh, ini setengah saja, kira-kira balonnya bisa besar. Nah, kira-kira kita bahas kenapa ya dengan mencampurkan cuka dan mencampurkan soda kue ternyata bisa. Hai sahabat semuanya, kali ini kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan persamaan reaksi kimia sederhana dengan alat dan bahan yang mudah kita peroleh. Nah, kali ini kita akan mengembangkan balon. Ini balon, nanti tanpa meniup ini bagaimana supaya balon bisa mengembang. Nah, peralatan yang kita butuhkan ada botol, ada sendok, terus ini kemudian untuk mengukur volume dari asam cuka. Nah, bahan yang kita gunakan ini ada asam cuka, yang biasa ada jika makan boleh, cuka dapur itu juga boleh. Nah, kemudian ini namanya soda kue. Jadi bahannya cuma dua, ada soda kue dan ada cuka makan. Tadi mana? Iya. Nah, ini namanya cuka ini dan ini soda kue, ya. Kemudian kita akan percobaan ini namanya soda kue, Kak ya. Nah, ini tadi cukanya sudah kita tuangkan, ini 1 botol. Kemudian yang ini 2 botol, kemudian yang ini 3 tutup botol ini maksudnya. Jadi ini kita coba kalau jumlah cukanya berbeda nanti bagaimana hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kakak mau ya, sebentar. Ini kita masukkan di sini. Ini sekitar setengah sendok. Ini kita masukkan ke dalam balon. Kok balon? Oh iya, ini kita masukkan ke dalam balon ya, Kak ya. Iya. Iya, ini sebentar, ini kita masukkan setengah saja. Nanti kakak yang nuang ke situ ya. Oh, ini setengah saja, kira-kira setengah. Aduh. Ayo, ini kita masukkan, ayo Kak. Ini kita masukkan kita pasang di sini, terus dituangkan. Dituang biar kakak saja. Yang ini dituangkan, ininya dituangkan ke sini sayang. Nah, ayo kita lihat, ditaruh balonnya bagaimana. Wow, balonnya bisa besar. Nah, bagus, tepuk tangan. Bunda Kecil ya. Oh, hasil kecil ya. Ini kalau kita kasih banyak-banyak bagaimana ya? Coba kita lihat. Ini kita kasih 1 sendok penuh. Kalau tadi setengah, ini kita ngasihnya setengah saja. ya kakak saja. Ini dimasukkan sininya semuanya. Yo, awas tumpah. Pelan-pelan kita masukkan semuanya. Pelan-pelan ya, kita masukkan pelan-pelan. Sebentar, ini masih banyak yang tumpah, kita ambil di bawahnya. Ini kita tadi satu sendok ya, semuanya kita masukkan. Kemudian ini tadi cukanya 2 botol ya. Yuk, dituangkan. Ini dituangkan lagi. Nah, ayo kita lihat lebih besar yang mana ya? Balonnya? Wow, lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini daripada yang ini. Ini tadi 1 botol cuka dan 1,5 sendok soda kue. Nah, kalau yang ini tadi 2 botol cuka dan 1 sendok soda banyak, Bunda. kue. Iya. Nah,
Gimana ya Kak ya, ini tadi ada 3 tutup botol. Nah kalau ini sekarang kita coba 2 sendok ya Kak ya, kita masukkan 2 sendok. Nanti jadi besar. Ini kan hanya penuh. Oh iya, sebentar ya, ini kita buat 2 sendok. Buat Kita buat 2 sendok. Kita masukkan ke dalam balonnya, hati-hati ya. Jadi ini tadi kita sudah coba 2 loh, ini balonnya kecil sekali, yang 1, yang 2. Nah sekarang kita masukkan, ini dipasang, kakak yang masukkan, kakak yang nuangkan. Nah kita lihat hasilnya bagaimana ya. Wow, ternyata bagaimana kakak balonnya? Balonnya jadi besar ya. Sebentar, ini ditutup dulu. Nah ini ya, jadi ini yang ketiga ini adalah 3 botol cuka, kemudian 2 sendok soda kue. Jadi ini yang tadi ya, sobat-sobat, bisa diperhatikan hasil balonnya juga berbeda. Nah ini nanti kira-kira kita bahas kenapa ya dengan mencampurkan cuka dan mencampurkan soda kue ternyata bisa mengembangkan balon ya Kak ya. Iya loh, ini besar sekali. Ya, sampai jumpa teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Setelah kita kemarin melakukan percobaan mencampurkan soda kue dan asam juga, ternyata kita dapatkan balon itu bisa mengembang setelah dicampurkan keduanya. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, bagaimana bisa ya ketika soda kue dengan cuka ketika dicampurkan bisa mengembang balonnya. Nah, ini kita akan pelajari tentang reaksi kimia antara soda kue dan cuka. Nah, dalam kimia asam cuka atau dalam kimia itu dikatakan sebagai asam asetat. Kita tuliskan CH3COOH. Nah, kemudian kalau soda kue dalam kimia kita namakan sebagai natrium hidrogen karbonat. Kalau kita tuliskan rumus kimianya adalah NaHCO3. Nah, ketika 2 senyawa ini dicampurkan, asam cuka dengan soda kue atau asam asetat dengan natrium hidrogen karbonat ini ketika bercampur, maka ion logam dari natrium hidrogen bikarbonat ini nanti akan larut dalam larutan cuka sehingga terbentuk natrium asetat. Natrium asetat ini wujudnya aquos. Kemudian selain itu yang diperoleh adalah asam karbonat. Nah, asam karbonat ini langsung akan terurai menjadi CO2 yang wujudnya gas dan juga H2O wujudnya liquid. Nah, kita perhatikan di sini hasil reaksinya adalah CO2 yang wujudnya gas dan H2O yang wujudnya liquid. Nah, kira-kira yang menyebabkan balon itu dapat mengembang apa ya? Nah, tentunya adalah zat yang berwujud gas. Nah, di sini yang berwujud gas adalah CO2 atau yang biasa kita kenal dengan karbon dioksida. Maka yang menyebabkan balon dapat mengembang ketika soda kue dicampurkan dengan cuka adalah CO2 sebagai hasil reaksinya. Nah, kemudian mungkin kita bertanya-tanya, kemarin terdapat 3 botol. 3 botol ini kita variasikan jumlah cuka maupun soda kuenya. Pada botol yang pertama kita masukkan 1 tutup botol cuka, kemudian ditambah dengan setengah sendok soda kue. Ternyata pengembangan balonnya mengembang
agak kecil. Kemudian di botol yang kedua, ketika 2 tutup botol cuka ditambahkan dengan 1 sendok soda kue, ternyata hasilnya lebih bagus mengembangnya atau lebih besar mengembangnya dibandingkan botol yang pertama. Nah, kemudian dengan botol yang ketiga ditambahkan 3 tutup botol soda kue, 3 tutup botol cuka ditambahkan dengan 2 sendok soda kue, ternyata balon yang dihasilkan lebih besar atau paling besar mengembangnya. Nah, di sini berarti jumlah dari cuka dan jumlah dari soda kuenya juga berpengaruh terhadap hasil balon yang mengembang. Semakin banyak soda kue dan juga cukanya, maka balon yang dihasilkan akan mengembang semakin besar karena yang dihasilkan CO2-nya semakin besar. Nah, ini kenapa? Jadi ketika jumlahnya cuka dengan soda kue, nanti ketika jumlahnya banyak, maka interaksi antar partikelnya, tumbukannya antar partikelnya ini akan semakin besar. Nah, ketika tumbukannya semakin besar, maka jumlah CO2 yang dihasilkan juga semakin banyak, maka balonnya juga akan mengembang semakin besar. Ibaratnya kalau ada dalam ruangan yang sama diisi 5 orang dengan mata tertutup kemudian disuruh berjalan, kemungkinan bertabrakannya akan kecil ketika dibandingkan dengan satu ruangan itu diisi 20 orang, maka kemungkinan faktor bertabrakannya akan semakin besar. Nah, kalau ditambah lagi jumlah orang di dalamnya juga kemungkinan bertabrakannya juga akan semakin besar. Nah, begitu ilustrasinya untuk menjelaskan jumlah cuka dengan soda kuenya, maka yang semakin banyak maka CO2-nya yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, demikian penjelasan reaksi sederhana antara soda kue dengan cuka. Nah, ini kita tahu bahwa reaksi kimia itu tidak melulu bisa dilakukan di laboratorium, tetapi di rumah dengan alat dan bahan yang ada pun kita bisa melakukannya dengan mudah. Kita bisa melakukan eksperimen bersama anak-anak kita. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.